Cek, cek. Selamat pagi, Pak Asisten. Sudah terhubung. Pagi, gingsing. Selamat pagi, Pak Wilopo. Sudah terhubung belum, J? Cek, cek. Selamat pagi, Pak Asisten 1. Apakah sudah terhubung, Mbak? Siap, siap. Iya. Acara bisa kita mulai, J? Iya, Bapak. Iya, ngapunten, tapi gambar saya kok ini apa? Videonya saya klik kok nggak bisa ini ya. Di sananya di video. Orang metu nganu ini deh gambarnya. Anu gambar kameranya di on kan. Padahal tadi bisa itu. Sudah siang ini. Oke, moga dimulai saja. Baik, kami mulai, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Pemkab Batang, Bapak Wilopo. Yang kami hormati Kepala Cabang Pekalongan, Ibu Cici. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dinar. Yang kami hormati Kepala Distrik Cabang Kabupaten Batang, yang diwakilkan oleh Pak Cahyo. Yang kami hormati Kepala Desa se-Kabupaten Batang, serta operator. Yang kami hormati Ibu Bidan Desa se-Kabupaten Batang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam rangka sosialisasi untuk pemutakhiran data jaminan kesehatan nasional untuk kepesertaan PBIJK di Kabupaten Batang. Adapun untuk kegiatan pada hari ini kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan. Kemudian sambutan sekaligus membuka acara dari Asisten 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Pak Wilopo. Kemudian penyampaian materi yang pertama dari BPJS Kesehatan dan yang kedua dari Dinas Sosial. Untuk menyingkat waktu, pertama sambutan dari Kepala Cabang kepada Ibu Cici, kami persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Asisten 1 Bapak Asisten 1 Pemda Kabupaten Batang, yang terhormat Bapak Kadinsos, yang terhormat Bapak Kadinkes, yang dalam hal ini diwakili Dr. Dinar. Dan yang terhormat Bapak-Bapak yang ada di ruangan ini, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa ataupun yang mewakili ibu-ibu bidan ya, kalau bidan pasti ibu-ibu ya, ibu-ibu bidan semuanya yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Kebetulan ini perdana saya ke Pemda Kabupaten Batang ya. Tadi sempat bingung nyasar juga di sebelah itu. Baik, saya kebetulan menggantikan Ibu Dr. Hesti per 27 Juni 2022. Saya biasa dipanggil Bu Cici, tapi sebenarnya nama saya Sri Mugi Rahayu. Mohon izin dan mohon arahan dan juga bantuan support dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sinergi kita
antara BPJS Kesehatan di wilayah kantor cabang Pekalongan, di antaranya adalah Kabupaten Batang, bisa berlangsung dengan semakin baik. Terima kasih juga kepada Bapak Asisten 1, kemudian pada Bapak dan Ibu narasumber yang nanti akan memberikan sharing ilmunya ya, sebenarnya sharing infonya mengenai kepesertaan PBI APBN. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Indra dan tim ya. Kemudian ini nanti narasumber dari BPJS yang nun jauh di sana, Mas Didi ya. Mas Didi ini lagi di Jogja. Mudah-mudahan jaringannya lancar, jadi nanti bisa bergabung dengan kita. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menginjak acara kedua, kami persilakan pada Bapak Asisten 1 untuk dapat memberikan sambutan arahan dan sekaligus membuka kegiatan rakor pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya terdengar berarti, Nggih. Tapi mohon maaf ini sepertinya di HP kami ataupun di tab saya ini ada gangguan. Seperti juga tadi di laptop itu start video ada garis silang merah. Saya tunjul-tunjul kok nggak berubah gitu. Tapi nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Artinya meskipun nggak kelihatan, tapi saya bisa monitor Bapak Ibu yang ada di ruang analitik maupun peserta peserta yang mengikuti secara daring. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Cici, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, beserta Pak Indra dari Batang dan segenap teman-teman BPJS Kesehatan. Kemudian Pak Joko Tetuko hadir secara pribadi. Kemudian yang kami hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bu Dinar. Kemudian Mas Cahyo dan Mas Burhan dari Disdukcapil Kabupaten Batang, serta rekan-rekan dari desa, Pak Kepala Desa dan juga operator, dan juga Ibu Bidan Desa se-Kabupaten Batang. Dan semuanya saja mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf, saya posisi berada di Wonogiri, Bapak Ibu semuanya. Ada tugas kegiatan rakor di Wonogiri. Mungkin kalau ada sesuatu kendala terkait dengan jaringan atau juga perlengkapan kami yang kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada utamanya BPJS Kesehatan dan juga dinas instansi yang terkait yang hadir secara langsung di ruang analitik, Pak Kepala Dinas Sosial dan juga dari Disdukcapil dan juga dari Dinas Kesehatan. Terkait dengan PBI JKN, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI APBN ini memang data yang digunakan pemerintah ini sebagai dasar dalam rangka bantuan sosial kepada masyarakat terkait adalah data DTKS, artinya data terpadu kesejahteraan sosial ini yang bersumber dari aplikasi 6NJ Kementerian Sosial. Ini bisa Saya nomor batang mula. Oh, cak bayi. Bukan naik goblok naik. Maaf Pak Wilopo, bisa di-unmute Pak, suaranya ke-mute.
Ya. Tes budi ini. Sampun, sampun. Oh, sambut ya. Iya. Oh, ya, terima kasih Pak. Terkait dengan ini, mohon maaf, saya mengharapkan sekali bantuan teman-teman yang di desa maupun bidan desa, termasuk juga Pak Dinas Sosial dan juga teman-teman dari Dinkes maupun Disdukcapil terkait dengan update data setiap bulannya. Karena bisa jadi DTKS, sebetulnya DTKS kita ini ada yang dinonaktifkan karena ada perubahan data. Artinya data tersebut harus tiap bulannya perlu kita kita updating gitu, seperti itu. Itu sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu semuanya, terkhusus juga yang ada di desa, bidan desa, bayi baru lahir, dan juga mungkin ada masyarakat kita yang meninggal dunia yang masuk dalam DTKS, tentunya kan itu perlu kita laporkan. Jangan sampai masuk DTKS ternyata kuotanya kita kan sudah mengambil kuota yang masih artinya masih hidup. Itu terus kami mohon bantuan sekali yang ada di desa maupun juga Bu Bidan kita untuk kita melaporkan, termasuk juga teman-teman yang dari Disdukcapil. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena juga ini saya masih jalan ini untuk ke lokasi rakor di Wonogiri. Kami saya tetap mengikuti secara online, insya Allah ini mengikuti. Dan terima kasih sekali atas kegiatan ini Bapak Ibu sudah kersorawuh. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Matur suwun, terima kasih. Monggo untuk dilaksanakan. Tempat, Mas. Wabarakatuh. Ngomongnya orang tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nah, di Sudarso mobil. atas sambutannya dan pembukaan acaranya. Menginjak acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Didik selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan. Pada Pak Didik kami persilakan. Baik, Pak Indra, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Monggo, Baik, Mas. selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Bapak Asisten 1, Bapak Wilopo, Kepala Dinas Sosial yang rawuh Bapak Joko, Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dukcapil atau yang mewakili, dan Bapak Ibu Kepala Desa atau yang mewakili, dan juga ada beberapa puskesmas dan bidan desa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa sebagai bahan diskusi dan tindak lanjut atas adanya surat keputusan Menteri Kesehatan terkait PPIJK. Saya izin share materi. Sudah muncul ya Pak Indra ya? Yang muncul sudah. Sudah, Mas. Lagi ketawa sama Mas. Baik. Perkenalkan, saya Hardianto Wijoyo atau Didik, Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta di KC BPJS Kesehatan KC Pekalongan. Bahagia sekali pada kesempatan ini bisa sharing atau koordinasi khususnya terkait data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Izin dalam kesempatan kali ini ada dua agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kepesertaan program CKN-KIS di wilayah Kabupaten Batang, dan yang kedua adalah tindak lanjut terhadap surat keputusan Menteri Sosial. Baik, untuk yang agenda pertama kami laporkan untuk wilayah Kabupaten Batang. Untuk melengkapi. Mas Didik coba di unmute, Mas.
Oke. Suaranya. Ulang ya, maaf. Jadi saat ini Kabupaten Batang kepesertaan JKN sudah mencapai 86,59% dibandingkan jumlah penduduk di semester 2 tahun 2021, yaitu sebanyak 845 jiwa. Jadi kalau kita lihat distribusi segmen pesertaan JKN KIS di wilayah Batang ini dominasinya adalah segmen PBIJK. Sangat diperlukan sekali pengelolaan yang baik sehingga jumlah kepesertaan PPIJK ini selalu stabil ya Bapak Ibu berdasarkan kuota yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial. Adapun di bulan Agustus ini jumlah penduduk yang sudah terdaftar sebagai PPIJK itu ada 417.805 jiwa. Berikutnya yang terbanyak kedua yaitu adalah segmen pekerja penerima upah atau PPU, yaitu 135.447 jiwa. Dan yang terbanyak ketiga di sini adalah segmen kepesertaan PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini dengan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Batang ada 78.962 jiwa. Dan berikutnya adalah segmen mandiri atau PBPU sebanyak 59.459 jiwa, dan berikutnya yang paling terendah adalah segmen bukan pekerja, di antaranya bisa pensiunan atau investor sebanyak 10.436. Jadi sehingga kalau kita lihat dari keseluruhan penduduk yang belum terdaftar saat ini ada 108.736 jiwa, yang harapannya nanti Pemda Kabupaten Batang juga bisa segera UHC, artinya 95% jumlah penduduk tercover dalam program JKN. Nah, kalau kita lihat dari status keaktifan peserta Bapak Ibu, jadi tadi jumlah penduduk yang sudah terdaftar itu, kalau kita lihat status keaktifan ada terdiri dari 2, status aktif dan non-aktif. Nah, ini kita highlight untuk yang penerima bantuan. Jadi untuk yang PPIJK, itu saat ini status aktifnya ada 363.214 jiwa, dan masih ada yang nonaktif sebanyak 55.081 jiwa. Nah, ini nonaktif ini bisa dikarenakan karena beberapa kondisi. Ya. Jadi untuk secara keseluruhan, untuk kepesertaan di wilayah Kabupaten Batang ini sekitar 20,43%. Dari total semuanya itu kondisinya nonaktif. Adapun kondisi itu dikarenakan antara lain, yang pertama nonaktif karena premi, misalkan untuk peserta mandiri ya, karena ada tunggakan iuran yang belum dibayarkan sehingga status kepesertaan peserta mandiri tersebut nonaktif, yaitu sebanyak 34.587. Dan hal ini juga kalau kita lihat lebih banyak yang nonaktif daripada yang aktif. Berikutnya, nonaktif karena administrasi. Misalkan untuk anak peserta dari pekerja penerima upah yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun itu ada kewajiban untuk melakukan pemutahiran data dengan mengupdate keterangan masih kuliah dan juga masih masuk dalam tunjangan orang tua, sehingga setiap tahun peserta anak tersebut masih diperlukan melakukan pemutahiran data. Dan yang ketiga adalah nonaktif karena tidak ditanggung. Nah, ini ada segmen penerima bantuan iuran, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat PPIJK, yang ada kebijakan pemerintah yang menonaktifkan karena hal tertentu, sehingga peserta pada saat ini nonaktif. Dan juga termasuk juga PPU badan usaha, jika pekerja tersebut sudah keluar dari perusahaan, maka akan dilakukan penonaktifkan oleh badan usaha tersebut. Kalau kita lihat angkanya di sini untuk PPPU Pemda saat ini ada 46.747 jiwa yang nonaktif, dan untuk PPIJK ada 55.081 jiwa. Nah, bagaimana peserta-peserta tersebut yang nonaktif ini bisa melakukan cek ya, apakah statusnya aktif. Jadi kami juga ada kanal layanan melalui WA Bapak Ibu di nomor 081 187 50 400. Mohon nanti ini bisa disimpan
Bapak Ibu pun juga bisa melakukan pengecekan atas tetangga atau penduduk di sekitar apakah kepesertaan penerima bantuan itu aktif atau tidak. Nanti dengan menghubungi WA itu dan akan menyampaikan NIK dan tanggal lahir, maka akan mengetahui informasi terkait dengan status keaktifan peserta. Nah, lalu bagaimana jika peserta tersebut nonaktif? Yang pertama, untuk peserta PPIJK, ada proses reaktivasi kepesertaan PPAPBN sesuai dengan Permensos nomor 21 tahun 2019. Jadi nanti penjelasan di slide berikutnya. Yang kedua, bisa mungkin nanti lebih berwenang dari Dinas Kesehatan yang menyampaikan salah satu alternatif untuk pengaktifan kembali, yaitu usulan menjadi PPPU atau BPPemda yang didaftarkan oleh Kabupaten Batang. Atau yang ketiga, yang bersangkutan yang nonaktif tersebut beralih segmen menjadi peserta PPPU atau mandiri, yang artinya nanti beban iurannya itu ditanggung oleh pribadi. Nah, berikutnya adalah terkait dengan tindak lanjut SK Mensos. Berikut kami sampaikan Bapak Ibu informasi terkait proses pendaftaran atau penambahan PPIJK. Jadi di dalam proses pendaftaran dan penambahan ini ada 3 instansi atau lembaga yang mengelola. Yang pertama adalah Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga BPJS Kesehatan, yang dimana semuanya memiliki wewenang masing-masing. Mungkin dari pertama dari BPJS Kesehatan terkait dengan pendaftaran penambahan PPIJK ini, fungsinya adalah melakukan pendaftaran bayi baru lahir atas peserta PPIJK dan melakukan reaktivasi peserta PPIJK yang telah dinonaktifkan pada SK Mensos sebelumnya. Nah, berikutnya data tersebut akan digabungkan dengan usulan penambahan peserta PPIJK dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial dan juga mungkin di awalnya melalui operator desa melalui aplikasi SIKNJ. Dari gabungan data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi atas usulan penambahan, dan setelah dilakukan validasi maka akan terbit penetapan surat keputusan Menteri Sosial, dan surat tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, di sini fungsi dari Kementerian Kesehatan adalah mendaftarkan kepesertaan sesuai dengan SK Mensos tadi ke dalam kepesertaan PPIJK kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan akan menerima pendaftaran dan perubahan dan melakukan migrasi data. Dari hasil migrasi akan disampaikan umpan balik pendaftaran peserta PPIJK baik kepada Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari SK Mensos melalui tahapan Kementerian Kesehatan dulu untuk melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan. Nah, berikutnya terkait dengan proses penghapusan juga sama, ada yang dari laporan mutasi BPJS Kesehatan. Jadi kadang ada peserta yang melakukan mutasi, misalkan awalnya PPIJK dan bekerja, maka yang bersangkutan akan menonaktifkan PPIJK dan akan beralih segmen menjadi peserta PPU atau pekerja penerima upah. Yang kedua, bisa meninggal, bisa ganda, atau mampu, yang nantinya akan dijadikan satu dengan usulan penonaktifan dari DTKS berdasarkan hasil verbal Dinas Sosial atas meninggal, ganda, mampu, dan pindah segmen. Nah, dari kedua data itu nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Mensos oleh Kementerian Sosial. Dan SK tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan akan menyampaikan ke BPJS Kesehatan di kantor pusat, yang selanjutnya akan dilakukan proses umpan balik penonaktifan peserta PPIJK yang disampaikan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah alur proses penghapusan. Jadi untuk penghapusan bisa bersumber dari data DTKS hasil verbal dan juga laporan mutasi yang disampaikan peserta kepada BPJS Kesehatan.
Nah, Bapak Ibu, ini mungkin terlalu rumit, gitu, namun mungkin saya sampaikan garis besarnya aja. Mungkin juga lebih detailnya nanti bisa dari Dinas Sosial yang menyampaikan. Mungkin secara garis besar, dalam alur pengajuan usulan PBI ini ada 2 tahap, yaitu melalui entry all bansos, yaitu tanggal 1 di akhir bulan, dan juga entry data DTKS di tanggal 11. Jadi semuanya melalui tahapan, dan nanti perlu adanya tahapan kategori usulan tersebut masuk DTKS atau non DTKS, sehingga akan dilakukan penetapan dan juga akan dilihat status kuotanya, apakah di Kabupaten Batang ada kuota atau tidak untuk penggantiannya, sehingga nanti akan dilakukan finalisasi dan dilakukan surat pengesahan kepala daerah. Dan setelah dilakukan upload dan akan divalidasi dan akan ditetapkan di Kementerian Kesehatan dalam keputusan Menteri Sosial. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan di bulan Juli kemarin tanggal 20 telah terbit SK PPIJK nomor 141 HUK tahun 2022, di mana untuk surat keputusan tersebut di wilayah Kabupaten Batang ada beberapa kategori penetapan. Yang pertama terkait dengan meninggal ada 131, untuk mutasinya ada 46, PPI aktif ada 363.163 jiwa, ada peserta baru 45, ada pindah segmen 50, dan ada reaktivasi 11. Nah, terkait dengan SK 141 itu disampaikan bahwa bayi baru lahir yang belum ada NIK, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 huruf B, harus dilakukan registrasi kependudukan dan dilaporkan NIK-nya paling lambat 3 bulan. Nah, ini ada risiko Bapak Ibu, ketika memang nanti bayi yang sudah berhasil didaftarkan, namun tidak dilakukan pemutakhiran data NIK dan dilaporkan, maka melalui validasi Kementerian Sosial akan dilakukan penonaktifan. Jadi kami harapkan ini di sini ada 965. Nanti kita bisa lakukan pemutakhiran data. Kalau distribusi berdasarkan kecamatan, di sini data yang terbanyak ada di Kecamatan Bandar, yaitu ada 113 jiwa PPL. Yang berikutnya ada di wilayah Kecamatan Bawang ada 95, dan di Kecamatan Batang ada 93 jiwa PPL. Yang harapannya nanti kita lihat kembali di slide berikutnya bagaimana sih proses pemutakhirannya. Nah, ini adalah kurang lebih terkait dengan proses alur baik pendaftaran dari PPL PPIJK. Jadi ketika ada peserta PPIJK yang akan melakukan proses persalinan atau melahirkan, yang datang ke puskesmas dan melahirkan, itu nanti dari puskesmas akan melaporkan data ibu PPIJK tersebut kepada BPJS Kesehatan. Dan di BPJS Kesehatan sudah ada aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penanganan Pengaduan, yang di mana rumah sakit atau puskesmas tersebut dapat melakukan pendaftaran bayi baru lahir dari ibu PPIJK yang diinput melalui aplikasi itu, dan nanti akan dilakukan approval dari BPJS Kesehatan. Setelah proses tersebut, maka bayi yang lahir dari PPIJK tersebut sudah terdaftar menjadi peserta PPIJK dengan memiliki nomor dan juga dengan nama bayi nyonya ibu PPIJK tersebut. Nah, terima kasih, mungkin di sini peran puskesmas dan rumah sakit yang saat ini sudah melaksanakan ya untuk proses input data PPI. Jadi peserta ketika memang sudah bersalin di puskesmas tidak perlu datang ke BPJS Kesehatan untuk melakukan updating data atau pendaftaran peserta bayi baru lahir. Nah, berikutnya setelah lepas dari persalinan dan sudah mempunyai nomor bayi, kewajiban sebagai peserta adalah melakukan update data NIK, yang tentunya informasi tersebut sudah disampaikan juga melalui rumah sakit dan puskesmas agar bayi tersebut dilakukan update ke data Dukcapil. Nah, berikutnya Dukcapil setelah menerbitkan akta kelahiran dan juga NIK dalam KK, ibu atau keluarga bayi tersebut bisa melakukan update data
NIK ke BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data bayi tersebut. BPJS Kesehatan juga memiliki akses data web service Dukcapil sehingga harapannya data yang dilaporkan ibu itu tadi nanti sudah terekam di Dukcapil Pusat yang selanjutnya kita lakukan perekaman untuk NIK-nya. Nah, selanjutnya ini yang mungkin masih perlu diupayakan lagi Bapak Ibu terkait dengan updating NIK yang ada di aplikasi 6NG. Jadi harapannya ibu atau keluarga dari bayi nyonya tersebut juga melakukan atau melaporkan NIK kepada desa dan desa dapat melakukan pemutakhiran peserta bayi nyonya tersebut dengan NIK yang sudah dilakukan pemutakhiran. Selanjutnya dari data desa tersebut dilakukan pengajuan usulan baik DTKS maupun PPIJK sehingga nanti dinas sosial akan melakukan approval dan meneruskan usulan tersebut kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi 6NG. Nah, jadi berikut ini mungkin terkait dengan alur pendaftaran dan di mana peran desa ketika ada bayi baru lahir itu melakukan update NIK dan juga usulan terkait dengan DTKS bagi bayi tersebut. Proses mekanismenya mungkin nanti dari dinas sosial yang akan lebih detail menyampaikan. Nah, di sini ada hubungan juga koordinasi Bapak Ibu terkait dengan BPJS Kesehatan dengan dinas sosial yang harapannya nanti akan dilakukan sinkronisasi data bayi nyonya PPIJK setiap bulan sehingga kita akan menyisir apakah seluruh bayi peserta PPIJK itu sudah termutakhirkan. Artinya ketika nanti dijumpai data yang belum dimutakhirkan, harapannya dari dinas sosial dapat melakukan konfirmasi kepada desa agar desa menginformasikan kepada yang bersangkutan atau peserta PPIJK tersebut untuk dapat melakukan pemutakhiran data. Karena di sini tadi Bapak Ibu kita ketahui bersama ada resiko. Karena untuk penerima bantuan itu tidak kekal ya, artinya kalau sudah terdaftar sebagai PPIJK itu akan selamanya aktif. Namun selalu akan dilakukan verval yang berisiko di mana ketika bayi tersebut tidak dilakukan updating selama 3 bulan akan nonaktif kepesertaannya atau akan dinonaktifkan kepesertaannya. Baik, mungkin gambarannya seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran BBL PPIJK. Selanjutnya terkait dengan reaktivasi. Nah, reaktivasi ini tertuang dalam Permensos 21 tahun 2021. Jadi intinya peserta PPIJK yang dinonaktifkan karena SK Mensos atau telah dihapuskan paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkannya surat itu dapat dilakukan reaktivasi kembali Bapak Ibu. Syaratnya yaitu yang pertama, yang pasti datanya sudah online atau valid dari dalam Dukcapil ya, itu mutlak. Yang kedua, membutuhkan layanan. Jadi bagi Bapak Ibu warga desanya yang punya PBI dan kebetulan nonaktif, kebetulan juga sakit, membutuhkan pelayanan kesehatan apapun, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, peserta tersebut berhak untuk mendapatkan reaktivasi. Dan reaktivasi itu prosesnya maksimal 3 kali 24 jam peserta tersebut dapat aktif kembali Bapak Ibu, sehingga harapannya peserta yang mengalami membutuhkan pelayanan dapat dijamin kepesertaan dengan PPIJK ini. Jadi persyaratannya adalah NIK valid, membutuhkan pelayanan, dan hal ini dilakukan verifikasi oleh dinas sosial, dan nanti dinas sosial akan menerbitkan surat rekomendasi kepada peserta tersebut yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan proses reaktivasi. Setelah kartu tersebut aktif sesuai dengan ketentuan tadi, kurang dari 6 bulan penonaktifan, NIK-nya juga sudah valid, membutuhkan pelayanan, maka di sini perlu dilakukan validasi Bapak Ibu, terutama di peran desa adalah melakukan pemutakhiran ketika yang bersangkutan memang di verval layak dan
belum DTKS harapannya akan diusulkan menjadi peserta DTKS, karena sama halnya ini Bapak Ibu terkait dengan reaktivasi PPIJK ini, jika telah aktif dan tidak dilakukan pemutairan non DTKS-nya, artinya peserta tersebut masih berstatus non DTKS, maka Kementerian Sosial akan juga menonaktifkan kembali. Nah, ini yang butuh upaya dari desa untuk memberikan usulan terkait dengan DTKS bagi peserta yang telah dilakukan reaktivasi. Nah, kalau kita lihat dari jumlah reaktivasi di tahun 2022, jumlahnya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Di Januari ada 120 dan di Februari sampai Juli di bawah 100 angkanya. Namun kalau kita lihat di awal tadi kan banyak nih peserta yang dilakukan penonaktifan, ada sekitar 50.000 peserta yang nonaktif. Nah, ini juga sebetulnya bagi yang berkesempatan untuk dilakukan reaktivasi, pada saat ini kita lihat regulasi tidak berdasarkan kuota. Jadi peserta yang nonaktif ini jika membutuhkan layanan dapat segera dilakukan proses pengajuan reaktivasi dengan syarat ketentuan tadi Bapak Ibu. Dan juga tidak lupa ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial agar dapat dilakukan proses reaktivasi oleh BPJS Kesehatan. Tentunya hal ini juga paling tidak akan menjaga kondisi kepesertaan PPIJK yang ada di Kabupaten Batang dan menjaga penurunan supaya tidak ada penonaktifan di bulan-bulan berikutnya. Kurang lebih untuk alurnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk peserta PPIJK ini juga kemungkinan masih minim mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu nonaktif, sehingga ketika tiba di rumah sakit dan membutuhkan pelayanan tidak tahu, oh kok kartunya ternyata tidak aktif. Nah, ini yang dilakukan ketika peserta nonaktif di rumah sakit. Peserta tersebut akan diinformasikan oleh pihak rumah sakit bahwa peserta tersebut kondisinya nonaktif sebagai PPIJK, dan selanjutnya peserta akan diarahkan bisa ke Dinas Sosial maupun ke BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya Dinas Sosial akan melakukan validasi kelayakan PPIJK dan melihat jangka waktu nonaktif apakah masih memenuhi syarat 6 bulan. Ketika kedua hal tersebut masih memenuhi, maka Dinsos akan menerbitkan surat rekomendasi Dinsos. Nah, terima kasih juga untuk Dinas Sosial yang saat ini kita juga sudah bekerja sama sehingga peserta yang nonaktif dan telah terbit surat rekomendasi Dinsos, kita ada grup WA antara Dinsos dan BPJS Kesehatan, sehingga usulan reaktivasi atau rekomendasi Dinsos itu dapat disampaikan melalui grup BPJS Kesehatan dan juga Dinsos. Selanjutnya peserta tidak perlu ke BPJS Kesehatan, cukup dengan usulan atau ajuan dari Dinas Sosial, kita akan melakukan proses pengaktifan kembali setelah menerima berkas reaktivasi. Selanjutnya peserta menunggu di rumah sakit dan selanjutnya kita akan menginformasikan ke rumah sakit ketika sudah berhasil dilakukan proses reaktivasi dan akan selanjutnya menerbitkan surat eligibilitas peserta untuk pengesahan penjaminan kepesertaan JKN KIS. Berikutnya, nah ini peran desa Bapak Ibu yang mungkin di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini peran desa perlu melakukan verbal kembali terhadap peserta yang dilakukan reaktivasi ini. Barangkali yang bersangkutan ternyata masih non DTKS, artinya ada perlu dilakukan verbal jika layak untuk diusulkan menjadi DTKS, maka yang bersangkutan diusulkan menjadi DTKS melalui aplikasi asistensi yang ada di desa. Berikutnya ada kemungkinan lagi Bapak Ibu, misalkan penonaktifan karena pindah alamat, misalkan pindah alamat itu antar desa, tapi masih dalam lingkup kabupaten. Artinya ada kewajiban di pemerintah Desa Baru untuk dapat mengusulkan warganya yang mungkin nonaktif tadi untuk menjadi PPIJK maupun usulan DTKS. Jadi dari laporan peserta yang nanti dinonaktifkan tersebut ke desa, desa memberikan
usulan DTKS dan usulan BPIJK. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk alur reaktivasi dan peran desa dalam melakukan pemutahiran data khususnya untuk BPIJK yang nonaktif dan diusulkan reaktivasi ini. Nah, selanjutnya data dari usulan reaktivasi kami ini akan kami sampaikan ke kantor pusat dan kantor pusat akan menyampaikan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya akan divalidasi. Nah, di sini ada proses data DTKS atau bukan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bayi tersebut, ibu bayi tersebut sudah termasuk dalam DTKS, maka bayi tersebut bisa masuk dalam penetapan SK Mensos. Namun jika belum, maka perlu dilakukan verval oleh desa maupun Dinsos agar diajukan ke Kementerian Sosial. Begitu pula juga terkait dengan reaktivasi Bapak Ibu, terkait reaktivasi peserta ini perlu adanya dilakukan validasi oleh Kementerian Sosial, sehingga perlu adanya validasi ulang atau verval jika yang bersangkutan belum masuk dalam DTKS, agar ke depan peserta tersebut tetap bisa menjadi aktif di peserta PPIJK. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, di sini kita melihat BBL, artinya perlu peran serta dari Vaskes, baik fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, untuk aktif, untuk mendata ibu peserta PPIJK ini agar segera didaftarkan bayinya melalui aplikasi SIPP, BPJS Kesehatan, dan juga dilakukan pemutakhiran dalam SK Mensos sehingga tidak dinonaktifkan. Berikutnya, BPJS Kesehatan melakukan entry BBL dari ibu kandung PPIJK, dan juga BPJS Kesehatan memastikan reaktivasi PPIJK ini telah dilengkapi dengan surat keterangan dari Dinas Sosial. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mungkin ini all segmen ya, tidak hanya PPIJK, kami berharap dukungan dari Bapak Ibu pemerintah desa terkait dengan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran program JKN KIS. Yang pertama, mungkin Bapak Asisten tadi juga menyampaikan bahwa ada beberapa kekurang updatean data, misalkan peserta yang ternyata sudah meninggal tetapi belum dilaporkan, yang harapannya peserta tersebut ketika memang sudah dilaporkan bisa menambah kuota yang ada di Kabupaten Batang atau digantikan menjadi oleh peserta yang lain. Jadi harapannya agar seluruh peserta JKN yang melakukan pemutakhiran data, baik perubahan atas lahir, menikah, pindah alamat, dan juga meninggal, dapat menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Kesehatan, baik melalui kanal layanan tatap muka dengan datang ke kantor Kabupaten Batang ataupun dengan non tatap muka. Nah, untuk layanan kami Bapak Ibu, kami informasikan tadi di awal untuk cek status kepesertaan. Ini kita ada JIKA. Jadi ada Bapak Ibu ketika memiliki media sosial Facebook, WhatsApp atau Telegram, itu adalah kanal layanan BPJS Kesehatan dapat memberikan informasi terkait dengan status keaktifan peserta atau tagihan iuran, terkait screening riwayat kesehatan, terkait tutorial aplikasi download mobil JKN, layanan Pandawa, dan juga layanan fasilitas kesehatan. Nah, untuk di Facebook kita ada dengan Facebook BPJS Kesehatan RI, berikutnya di WA ada di nomor 081 187 50 400. Jadi untuk yang mungkin Bapak Ibu perangkat desa ini bisa mengecek untuk seluruh warganya dengan di JIKA ini Bapak Ibu, tidak perlu seperti registrasi dulu, cukup dengan WA menyampaikan NIK dan tanggal lahir, nanti akan muncul status keaktifan peserta yang ditanyakan. Dan juga Telegram di https://t.mi.bpjs.bud. Nah, berikutnya kanal layanan adalah Pandawa Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau Pandawa ini sama-sama dengan WA, kalau Pandawa itu untuk administrasi kepesertaannya. Jadi jika Bapak Ibu ada perubahan data, nah menggunakannya Pandawa. Tapi kalau ada informasi menggunakannya JIKA. Nomornya berbeda Bapak Ibu saat ini. Untuk Pandawa ada di 081 18 165 165.
Apa aja yang fasilitas yang bisa dilakukan di situ? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran baru, misalkan untuk PNS, TNI, Polri, atau WNA, atau pekerja PBPU, atau BP ini juga bisa dilakukan melalui aplikasi WA di Pandawa. Berikutnya, penambahan anggota keluarga juga bisa dilakukan di Pandawa, pindah jenis kepesertaan, pekerja penerima upah non-aktif menjadi PBPU, misalkan sudah resign dari perusahaan dan mau mendaftarkan sebagai peserta mandiri, bisa dengan Pandawa. Berikutnya, pengaktifan kembali kartu, misalkan anak di atas 21 tahun, registrasi ulang PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Berikutnya, perbaikan data, perbaikan atau perubahan data. Jadi yang tadi, lahir, meninggal, pindah, atau perubahan anggota keluarga, misalkan menikah, itu nanti juga bisa dilakukan melalui Pandawa, dengan Pandawa, termasuk saat ini jika Bapak Ibu ingin mendownload mobil JKN, registrasinya belum sesuai data nomor handphone, itu nanti Bapak Ibu juga dapat mendapatkan layanan melalui Pandawa untuk perubahan data nomor HP. Perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, termasuk meninggal, bisa dilakukan dengan Pandawa, dan juga perubahan kelas bagi peserta yang belum membayar iuran pertama. Nah, mohon bantuannya untuk dapat disimpan Bapak Ibu nomor WA Pandawa di 081 18 165 165, sehingga jika kemudian hari ada perlu untuk proses perubahan data dapat memanfaatkan karena layanan ini dengan cukup menggunakan WA, tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, berikutnya itu ada juga aplikasi mobil JKN yang tentunya dengan ada dalam genggaman semua dapat Bapak Ibu cukup dengan genggaman dapat melakukan proses informasi maupun perubahan data, yang antara lain informasi keaktifan di peserta. Ini ada kolaborasi dengan rumah sakit untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur, untuk mengetahui jadwal tindakan operasi, untuk pendaftaran peserta baik di fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, dan tentunya masih banyak lagi Bapak Ibu di aplikasi mobil JKN ini. Nah, berikutnya kita ada MCS yang mungkin yang lalu kita juga pernah berkunjung ke Puskesmas Bawang dan juga di Puskesmas Bandar. Jadi ini adalah karena layanan BPJS Kesehatan jemput bola ke desa, kecamatan, puskesmas. Kami melayani MCS ini untuk pendaftaran peserta, pemutahiran data, dan juga pemberian informasi. Monggo Bapak Ibu yang desa yang mungkin bisa mengkolektifkan warganya, sudah terkumpul sekitar 50 transaksi, bisa menghubungi kami untuk menjadwalkan jadwal kunjungan MCS di desa atau di puskesmas atau di kecamatan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini slide terakhir ya. Jadi untuk keberlangsungan koordinasi BPJS Kesehatan dengan desa saat ini kami buatkan grup WA. Monggo nanti ini bisa di-scan barcode-nya, sehingga Bapak Ibu yang masuk di dalam grup itu dapat kita saling sharing terkait informasi dan juga melakukan koordinasi kepesertaan BPIJK, termasuk mungkin jika ada warga yang berminat untuk mendaftar sebagai peserta PPPU atau mandiri tadi, nanti bisa kita koordinasikan lebih lanjut untuk menambah cakupan kepesertaan di wilayah Kabupaten Batang dari segmen peserta mandiri. Nanti koordinasi lebih lanjut dengan PSI yang kami nanti ada di grup itu, mungkin dengan Mas Risa atau Mbak Yasmin ya, di grup itu bisa menyampaikan koordinasi ataupun kendala atau upaya yang apa yang ingin kemudahan layanan bagi peserta JKN di masing-masing desa. Berikutnya, maaf, ada tambahan sedikit informasi Bapak Ibu, ini terkait dengan identitas kartu yang masih berlaku di program JKN. Masih ada kartu laminasi, kartu kuning PNS zaman dulu itu juga masih berlaku, kartu Indonesia Sehat, dan juga saat ini kita juga memberikan kemudahan dengan menggunakan KIS digital, dan juga yang paling baru, paling mudah, ini adalah cukup membawa NIK. Peserta yang membawa NIK ke Vaskes akan dicek melalui NIK karena kita sudah
melakukan single identitas ya Bapak Ibu, nomor JKN dengan NIK, sehingga cukup dengan NIK peserta tersebut akan teridentifikasi sudah terdaftar atau belum dalam program JKN, dan juga statusnya bagaimana melalui aplikasi yang ada di fasilitas kesehatan. Nah ini jadi nomor induk kependudukan adalah sebagai identitas tunggal peserta program JKN BIS. Harapannya akan lebih mudah, cepat, dan pasti. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke acara Mas Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas materi yang disampaikan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, link absensi bisa diakses di chatroom ya. Saya mohon untuk mengisi link absensi, dan materi dari Pak Didi juga sudah kami share di chatroom. Monggo silakan bisa di-download. Menginjak paparan selanjutnya dari Dinas Sosial kepada Pak Joko, kami persilakan. Enggak, Siti mau ke apa? Kemudian terkait dengan ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kita hanya bisa mengusulkan, tetapi keputusan final ada pada Kementerian Sosial. Makanya perlu kami sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bagi yang di TKS, seandainya ada warga yang belum masuk punya PBJKN, mereka di TKS diharapkan bisa mendaftarkan melalui link CNG untuk usulan penerima bansos, yaitu PBI JKN, di pada aplikasi CNG. Kemudian apabila mereka belum di TKS, harapannya nanti tidak dimasukkan ke PBI JKN, tetapi nanti bisa diusulkan terlebih dahulu di CNG dengan adanya berita acara Musdes dan Muskel. Yang dipastikan bahwa usulan mereka yang non-DTKS harus dari keluarga yang tidak mampu. Ini perlu teman-teman semua operator, saya pikir panjenengan sudah sering ketemu dengan kami, dengan KSK dalam rangka pelaksanaan aplikasi CNG ini. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan
ini ya, usulan masuk ini. Ini saya tidak dijelaskan secara langsung dari BPJS secara lebih lengkap. Dan alurnya ada seperti ini. Termasuk bayi baru lahir dari ibu yang peserta PPJKN. Ini yang perlu kita tegaskan kepada teman-teman sekalian bahwa pada prinsipnya adalah kita harus bisa mengikuti, mengupdate data yang pada aplikasi NG setiap bulan. Berlaku orang tua pun. Kemudian untuk berikutnya, Kita mengurangi lapisan dari gigi. Kenapa? Kadang giginya ngilu atau Ini ya. kadang ada cekungan di giginya. Nah itu biasanya gosok giginya kurang baik, dan kalau belum ada sebulan sikat giginya udah. ini ya perlu kami sampaikan terkait penghapusan APBN. Mungkin di antara teman-teman sering ketemu Ya, nanti kan warga penerima PPJKN, tahu-tahu kartunya tidak aktif. Ada beberapa hal, walaupun kita belum melaporkan, tapi di Kementerian Pokoknya patokannya itu merah putih, gusi, gigi. ternyata di kementerian mereka tahu, sehingga mereka adalah menonaktifkan. Makanya kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sekali lagi tugas pokok perintah desa atau operator adalah satu, melaksanakan validasi kepesertaan PPJKN. Yang pertama, warga yang meninggal. Yang meninggal adalah dinonaktifkan. Kemudian dia peserta penerima ganda, itu juga harus dinonaktifkan salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah mutasi pindah segmen. Barangkali dia sudah mampu, dia pindah segmen dari PPJKN kepada Mandiri. Dan lebih penting lagi, panjenengan juga harus mengusulkan kepada warga yang tidak mampu DTKS, tetapi belum masuk PPJKN, maka perlu layak untuk diusulkan. Dan ini alhamdulillah di aplikasi ini setiap bulan sudah selalu jalan, sudah jalan seperti biasanya, dan insya Allah teman-teman sudah paham tentang alurnya. Hanya perlu kita lebih aktif dan lebih rajin dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi penerima PPJKN. Kita tahu peserta PPJKN kita ini cukup besar, hampir 362.302, walaupun ada kita 50.000 yang non aktif. Terus naik Pak. Terus sebentar KP ngerti ada di tagihan. Anggota ya teman-teman semuanya, operator desa, ini barangkali panjenengan sudah tahu semua tentang WhatsApp layanan kami yang di aplikasi Weskerso. Ini nomornya tolong dicatat. Dan semua pertanyaan tentang layanan dinas sosial, termasuk dalam PPJKN, akan muncul jawaban dari WhatsApp. Ini monggo teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, panjenengan tentang verbal DTKS ini menurut saya sudah di luar kepala. Hanya yang kurang adalah kemauan dan lebih rajin lagi dalam melaksanakan validasi DTKS, termasuk dalamnya adalah validasi usulan kelayakan penerima PPJKN dan penerima bansos. Mungkin ini dapat yang kami sampaikan pada teman-teman semua. Tetap semangat dan data selalu berubah setiap saat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Joko atas paparan materi yang sudah disampaikan. Sebelum menginjak acara tanya jawab, kami persilakan kepada Dinas Kesehatan atau dari Dukcapil, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai pengantar diskusi. Kesempatan pertama kami sampaikan kepada
Distrik Capil, monggo Pak, barangkali disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direktur BPJS yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Sosial Pak Joko yang saya hormati, serta rekan-rekan semua dari Dinas Kesehatan dari BPJS. Oke. Dalam rangka pemutakhiran data PBI ini, pada prinsipnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selalu siap untuk membantu panjenengan semua, terutama dalam hal konsolidasi data, termasuk nanti pemberian NIK untuk bayi-bayi yang baru lahir, karena dalam BP itu ada NIK, ada bayi-bayi yang belum bernik dan hanya dituliskan nomor kartu keluarganya, nanti akan kami bantu, akan kami akses NIK-nya dan diberikan kepada panjenengan semua. Kemudian yang kedua, karena dalam tahun ini terjadi migrasi dari SIAK terdistribusi, artinya data yang tadinya ada di tingkat server kabupaten, sekarang sudah dipindahkan ke server pusat, maka otomatis data di tingkat kabupaten tidak terupdate secara real time di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian kami bersama dengan rekan-rekan dari Disduk Capil sudah berusaha untuk melayani panjenengan semua dengan cara melakukan update secara manual. Artinya bagi penduduk yang lahir kemudian membuat akte kelahiran, kemudian yang mati dan melaporkan kepada kami membuat akte kematian, kami catat tersendiri dan kami lakukan sinkronisasi dengan data yang sebelumnya sudah ada. Sehingga data kami ini dapat kami jadikan sebagai pembanding antara SIAK yang ada di pusat dan data yang ada di daerah. Sehingga meskipun update-nya tidak secara real time sesuai dengan transaksi pelayanan kependudukan, tetapi ini akan memberikan jaminan bahwa data yang ada di kami ini tetap akan terupdate karena ada catatan-catatan yang kami sinkronkan dan kami gabungkan dengan data statis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk proses konsolidasi, kemudian update data, apabila rekan-rekan di kelurahan, di desa ini menjumpai data-data yang tidak aktif, kami juga siap memberikan layanan cepat dengan cara tinggal melaporkan NIK-nya saja kepada petugas. Dan nanti akan kami bentuk tim untuk update ini, akan kami tunjuk personil khusus ya yang bisa melayani update data untuk keperluan BPJS ini. Oke. Ini informasi yang kami sampaikan dari kami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kontak person nanti bisa saya sampaikan ke Dinas Sosial saja sehingga nanti NIK-NIK yang belum terupdate atau data-data yang bermasalah bisa disampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti Dinas Sosial akan meneruskan kepada kami. Kemudian yang kedua, dalam proses pemadanan data peserta PBI JKN ini juga masih ditemukan data-data atau NIK-NIK yang tidak ditemukan di database. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa masalah. Yang pertama adalah ada kemungkinan penduduk yang bersangkutan itu mempunyai NIK ganda atau penulisan NIK-nya yang tidak tepat, sehingga untuk penduduk yang NIK ganda kemudian atau NIK yang tidak aktif ini hanya bisa diketahui oleh penduduk yang bersangkutan, apakah dia pernah mempunyai NIK double dan sebagainya. Sehingga ketika eksekusinya yang dilakukan oleh Capil itu harus didasarkan kepada permohonan penduduk yang bersangkutan.
karena kalau tanpa permohonan penduduk yang bersangkutan, takutnya kami yang kita nonaktifkan adalah nik-nik yang masih aktif, dan yang dipakai oleh penduduk malah justru yang nik tidak aktif. Sehingga untuk data-data yang seperti itu perlu di cross check langsung kepada keluarga yang bersangkutan. Ini kami siap untuk memberikan layanan secara cepat. Demikian dari kami sebagai awalan, dan nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Selanjutnya kepada Mbak Dinar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra untuk waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin Bu Cici, Pak Joko, dan Pak Cahyo, teman-teman semua. Kami di Dinas Kesehatan, di mana programnya PPI APBD, di mana di tempat kami itu biasanya datang untuk yang dinonaktifkan dan butuh pelayanan kesehatan secara mendadak. Jadi di jumlah di PPI APBD di kami sejumlah 32.366 peserta. Syaratnya apa untuk di PPI APBD, masuk PPI APBD? Yang pertama sakit. Jadi penyakit kronis dan butuh untuk mendapatkan pelayanan yang kronis sampai ke Semarang, butuh biaya yang banyak di kami. Jadi saat ini di kami sampaikan Bapak Ibu yang di desa dan Ibu Bidan bahwa di kami ada data peserta PPI APBD dengan NIK belum rekam KTP atau NIK salah ada 477 jiwa. Nah, nanti mohon harapannya nanti data ini kami share desa untuk mengecek kembali, karena kalau tidak dari Bandung akan 1 bulan sampai 2 bulan ke depan akan dinonaktifkan seperti itu. Dan yang meninggal pun di PPI APBD harapannya dilaporkan ke kami, karena memang anggaran kami untuk tahun ini hanya cukup untuk tiap bulan itu 52. Jadi mungkin misalnya 1 KK 5 jiwa ya 10 KK kita didaftarkan untuk sampai Desember di kami. Demikian, jadi mohon Bapak Ibu verval kembali untuk NIK yang bermasalah ini, dan yang meninggal dilaporkan ke kami khususnya PPI APBD untuk mengurangi defisit anggaran. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinar. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini sudah banyak yang raise hand. Yang pertama kami berikan kesempatan pada Pak Nur Hadi Tanjung Sari, monggo Pak, yang sudah raise hand dari tadi. Kalau langsung dibaca, kita jawab gimana Pak? Cek aja. Kita angin cepat nanti. Cek mau Bu. Nah, chat langsung kita jawab. Kita mulai dari pertanyaan yang ada di chat. Cepat Pak. Atas asli Pak. Karena absen dulu. Dari Ibu Mutiaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, mohon tanya, bila pasien peserta PPI dan bersalin di klinik swasta, ini bagaimana? Yang kelompat itu lewat dokter keluarga. Gimana tuh? Oke Mas Didi, barangkali bisa dijawab, ini pertanyaan terkait SIPP di PPK swasta. Terima kasih Bu Mutiaroh.
Jadi prinsipnya untuk pendaftaran ini adalah di Vaskes yang di proses mengalami di Vaskes yang melayani proses persalinannya. Jadi untuk pendaftaran ini nanti bisa melalui aplikasi SIPP, karena kan untuk klinik pun juga sudah bisa ya membuka aplikasi SIPP. Nanti bayi peserta tersebut dapat didaftarkan melalui SIPP, tidak harus dokter keluarganya atau yang di luar kliniknya yang mendaftarkan bayinya, tapi yang melakukan persalinan berhak untuk mendaftarkan bayinya melalui aplikasi SIPP. Mungkin itu ya Mas Indra ya. Yang Sakinah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Sakinah. Mas Sarung Hasan. yang bertanya, untuk peserta PBI yang non-aktif yang bersangkutan masih termasuk kategori miskin, bagaimana cara mengaktifkannya? Sudah mengikuti alur yang tadi dijelaskan. Monggo Mas Suci. Kotanya. Baik Mas Indra, peserta PBI non-aktif dan yang bersangkutan masih termasuk kategori miskin. Bagaimana cara mengaktifkan kembali peserta BPJS tersebut? Sudah berusaha mengikuti alur, tapi dijelaskan tetap tidak bisa diaktifkan kembali. Baik, ada dua ya proses untuk pengaktifan kembali. Yang pertama tadi saya sampaikan terkait dengan reaktivasi Bapak Ibu. Jadi reaktivasi tadi persyaratannya layak diaktifasi dengan surat rekomendasi Dinsos dan juga membutuhkan pelayanan itu. Nah, kalau tidak dipenuhi syarat tersebut, maka usulannya diulang melalui usulan desa kembali. Namun prosesnya kita tidak bisa pastikan. Tadi yang mungkin dari Pak Joko juga sampaikan ya, semua kebijakan atau keputusannya nanti penetapan dari SK Mensos. Cuman usaha kita adalah melakukan pengusulan melalui aplikasi 6NG. Namun kalau ditemui yang bersangkutan sakit, bisa dilakukan reaktivasi melalui BPJS Kesehatan. Mungkin itu, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Juli. terkait kuota. Mungkin Pak Joko bisa menjelaskan, Pak. Kuota penambahan. Ya. Terima kasih Pak Dr. Jul. Perlu kami sampaikan bahwa mohon maaf Bapak, Ibu semuanya, ini ucapan kepada semuanya, bahwa kuota adalah sekali lagi yang menentukan adalah Kementerian Sosial. Kemudian bagaimana Pak kalau di kuota per kecamatan? Kayaknya nggak bisa Pak. Semuanya sekali kita tuh hanya menurut dari Kementerian Sosial Pak. Makanya kami ini setiap bulan mengakses di aplikasi NG tersebut, ini berapa sih penambahan kita atau pengurangan kita, termasuk kita minta data BNBA saja Pak ya, BNBA penerimaan BCKN, kita harus bersurat kepada Bu Menteri, diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan, nanti ada surat balasan dari Kementerian Sosial, baru nanti kita bisa download Pak, BNBA-nya Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf tentang kuota, yang menentukan adalah Kementerian Sosial. Kemudian data per kecamatan itu pun sesuai dengan keaktifan masing-masing. Dan sekali lagi kita hanya bisa mengusulkan melalui SIG-NG, ada pencatatan muskel, kita adalah melaksanakan finalisasi usulan dari desa dan mengusulkan melalui aplikasi SIG-NG. Ngatan Pak Dr. Jul, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Menyambung ini Pak dari Kecamatan Suba ini pertanyaan atau pernyataan itu? Pernyataan ya, bukan pertanyaan ya? Respon pertanyaan atasnya. Oh, oke. Dari Sentul, bagaimana cara kepengurusan perpindahan BPJS apabila ada warga yang pindah tempat tinggal? Jangan Pak, jangan. Monggo Mas Didik. Baik, untuk terkait dengan pengurusan pindah tempat tinggal,
nanti bisa dilaporkan ke kami Bu dengan KK terbaru, dan nanti akan juga melakukan update Vaskesnya, fasilitas kesehatan, karena fasilitas kesehatan ini kan harapannya mudah diakses ya. Jadi terdekat dengan alamat yang terbarunya. Jadi dilaporkan saja untuk alamat yang baru sekaligus nanti melakukan update perpindahan fasilitas kesehatan tingkat 1-nya. Berikutnya mungkin saya cek lagi aja Mas Indra ya. Tadi ada yang tanya, mohon izin bertanya kenapa cetak kartu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, mungkin kami sampaikan bahwa saat ini kan sudah direncanakan untuk single identitas ya. Jadi penggunaan NIK pun sudah bisa. Yang harapannya peserta JKN ini akan dimudahkan, walaupun ketika peserta JKN menginginkan kartu itu ada KIS digital yang bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN. Jadi harapannya bukan tidak bisa mencetak kartu, tetapi pemanfaatan untuk jaminan kesehatannya itu dapat diakses dengan menggunakan cukup NIK. Karena untuk saat ini kita lihat tadi dinamikanya, karena penerima bantuan pun juga belum tentu selalu aktif. Jangan sampai peserta menganggap bawa kartu fisik, tetapi ternyata setelah dicek kok datanya tidak aktif. Nah, artinya saat ini yang terpenting adalah status kepesertaannya itu aktif, Bapak Ibu. Jadi mohon terkait dengan penggunaan cetak kartu ini bisa menggunakan NIK atau KIS digital. Berikutnya izin bertanya terkait proses reaktivasi 3x24 jam. Masalahnya yang mungkin di waktu Sabtu Minggu. Jadi untuk proses administrasi di rumah sakit ini 3x24 jam itu hari kerja nih Bapak Ibu. Jadi untuk hari libur Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Jadi misalkan masuk Sabtu ya dihitungnya mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk proses reaktivasinya. Lalu disepakati bersama antara semua instansi. Ini masukan baik nanti untuk masukan kami dan Dinsos dan Dinkes agar tidak dilempar tanggung jawab. Jadi artinya secara regulasi di rumah sakit itu 3x24 jam di luar hari libur Sabtu, Minggu atau hari libur. Nah, berikutnya ini terkait dengan NIK. Mungkin izin yang beberapa hal terjadi adalah ketika peserta datang ke kantor BPJS ternyata NIK-nya itu belum terkonsolidasi di data web service. Jadi artinya ketika hal itu terjadi kami juga belum bisa melakukan proses, dan di situ kita memang perlu mengkonfirmasi dengan Dukcapil. Ini makasih masukannya, namun sebetulnya kita juga ada kontak dengan WA dengan Dukcapil yang disampaikan tadi, artinya kita juga bisa bantu Bu untuk proses sinkronisasi data tersebut. Ini nanti bisa ditambahi dari Dukcapil. Berikutnya, monggo Mas Indra. Mungkin selanjutnya ini Mas yang terkait BPJS masih ada banyak pertanyaan Mas. Ke bawah. Izin bertanya, untuk mengisi 6NG apakah bisa kapan saja? Ini nanti ke Dinsos nggih. Apabila tidak masuk di TKS tapi mempunyai sakit kronis seperti stroke, apa bisa diajukan PPIJK? Tidak masuk di TKS tapi mempunyai sakit kronis, apakah bisa diajukan PPIJK? Nanti mungkin dari Dinsos dan Dinkes ini yang bisa menyampaikan. Aku yang K dulu nanti saya kumpulkan saja. Yang dulu Mas. Izin bertanya ini mengenai KBS. KBS sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. MCS ya maksudnya. Untuk bisa mendatangkan MCS ke desa, kita dari desa menghubungi ke siapa? Baik, nanti kalau tadi sudah sempat di scan-nya tadi bisa itu bisa menghubungi kami Mas Risa atau Mbak Yasmin, Bapak Ibu ketika mau
mendatangkan MCS ke desa nggih. Yang dari PD. Dari PPI nonaktif kemudian mendaftar mandiri dan di tengah-tengah jalan tidak mampu membayar iurannya. Apakah ini. bisa dialihkan ke PPI lagi? Baik, ini pertanyaan dari Pemdes Wonokerso nggih. Jadi ada peserta PPI, APBN maupun APBD status nonaktif. Terus karena waktu itu buat opnam dia beralih ke mandiri, tapi di tengah-tengah beberapa bulan tidak mampu lagi untuk membayar tagihan premi. Apakah bisa berhenti membayar mandiri dan dialihkan ke PPI lagi? Bagaimana prosesnya? Terkait dengan kepesertaan mandiri, ini untuk iurannya itu melekat ya Bapak Ibu. Jadi ketika berhasil dialihkan ke PBI, tagihan iuran tersebut masih melekat pada peserta, sehingga ketika nantinya peserta beralih menjadi PBI lagi, maka akan muncul tagihan kembali. Tapi prinsipnya ketika pengajuan usulan dari PPI APBN ataupun PPI APBD itu disetujui oleh dinas, maka yang bersangkutan masih memiliki kewajiban untuk pelunasan atas tunggakan yang sudah terbentuk sebelumnya. Mungkin itu terkait dengan hal ini. Pernah ada kasus PARS tidak mau terima lembar BPJS hasil print out pribadi dan tidak pakai kartu. Apa solusinya? Izin menyampaikan bahwa kami juga sudah mensosialisasikan secara masif. Tentunya kalau misalkan ada kendala seperti ini terkait ditolak karena hanya membawa print out, maka bisa disampaikan ke kami karena layanan pengaduan kami ada di mobil JKN bisa di Care Center 165 atau datang ke kantor cabang, sehingga kami dapat berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk mengingatkan kembali bahwa saat ini kartu fisik tidak dipersyaratkan dalam mendapatkan pelayanan. Mungkin itu untuk Bapak Hendra TKSK. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan bagus juga. Kartu yang tidak aktif, untuk mengaktifkan kembali butuh berapa lama Pak dari PBI ke Mandiri? Jadi kami sampaikan untuk perubahan segmen peserta dari PBI nonaktif ke Mandiri, kita melihat status atau kapan nonaktifnya dulu. Kalau misalkan peserta tersebut nonaktif pada bulan yang sama dan dia langsung beralih ke Mandiri, itu akan bisa langsung dibayar iurannya pada bulan pada awal bulan. Namun ketika peserta tersebut nonaktifnya sudah lewat 1 bulan, maka akan terkena proses penangguhan. Artinya peserta harus menunggu 14 hari dulu untuk dapat melakukan pembayaran iuran JKN. Jadi kalau nonaktifnya lebih dari 1 bulan, nanti kena 14 hari. Namun jika nonaktifnya adalah nonaktif dan langsung dilakukan pengalihan ke Mandiri, maka yang bersangkutan bisa langsung membayarkan dan kartu akan aktif. Maaf, tadi pelayanan dapat hanya menggunakan kartu digital. Bagaimana pelayanan untuk persalinan atau KB? Karena butuh bukti fisik klaim tindakan. Mungkin ini Mas Indra udah nggak muncul ya persalinan untuk harus ada fotokopi itu nggak ada kan? Ya, jadi sekarang lampiran klaim itu sudah tidak perlu melampirkan fotokopi kartu JKN-nya. Jadi hanya bukti layanan pesertanya aja dan di situ dituliskan nomor kartunya. Jadi nggak perlu fotokopi. Baik, terima kasih Mas Indra. Berikutnya terkait KBS. Nah, ini ada informasi juga di desa kami ada fisik kartu yang ganda. Hasil ganda tersebut kami kumpulkan. Apa perlu dikembalikan ke kantor BPJS atau tidak? Ini akan lebih baik dikembalikan ke kami, Bu, untuk kartu yang ganda atau kartu yang terkumpul di desa, karena nantinya akan berdampak
berdampak kita nonaktifkan atau kita pastikan kembali apakah kartu tersebut memang ganda atau masih aktif atau tidak aktif. Kalau memang ganda dan aktif, maka kita akan bisa menonaktifkan salah satu dari nomor tersebut. Jadi harapannya untuk kalau ada kartu yang fisik ganda, mohon dikembalikan ke kantor BPJS. Ya, ini 3 hari sama ya. Jadi untuk 3 hari masuk rumah sakit itu hari libur tidak dihitung. Mau tanya kalau satu kakak punya KIS masih aktif semua kecuali punya istri, gimana solusinya? Ini segmen apa nih? Kalau PBI APBN tetap mekanisme pengusulan melalui aplikasi 6NG ya untuk penambahan anggota ibunya ini kalau memang belum terdaftar istrinya. Namun kalau sebagai peserta PBPU maka yang bersangkutan mengajukan pendaftaran kepada BPJS Kesehatan. Untuk peserta PBI yang masih aktif tetapi sudah pindah alamat, itu perlakuannya bagaimana agar kartunya masih tetap aktif? Nah, ini nanti ngelihat segmennya. Kalau misalkan untuk PBI APBD itu memang kan kalau pindah luar wilayah otomatis sudah tidak bisa nih untuk diusulkan. Tapi kalau misalkan pindah dalam satu kabupaten, nanti secara administrasi bisa dilaporkan kepada Dukcapil dan juga kami untuk melakukan update data alamat dan juga fasilitas kesehatannya. Untuk fotokopi KK, KTP, persalinan, apakah masih perlu Mas Indra ya? Sudah tidak perlu kayaknya, cuma nomor kartu aja ya? Ya, cukup dituliskan saja dengan bukti pelayanan. Mungkin untuk lebih detailnya bisa kontak dengan PIC kita ya, dari PIC Puskesmas terkait tata cara pengaklaimannya. Begini ada jika memang benar ganda, mohon di-verify lagi di aplikasi 6NG untuk kuotanya supaya bisa nambah. Nih. Apakah bayi yang lahir sudah usia 2 tahun bisa diikut sertakan ke dalam BPIJKN KIS? Nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu terkait BBL ini pendaftarannya yang didaftarkan itu sejak lahir. Jadi usia pendaftarannya maksimal 3 bulan untuk yang melalui BPJS Kesehatan. Sehingga jika lewat daripada usia tersebut, maka wajib pengusulan kembali melalui aplikasi 6NG. Jadi tidak bisa anak yang sudah berumur lewat dari 3 bulan itu didaftarkan sebagai BBL, karena BBL sendiri ada definisi terkait dengan waktu bayi, umur bayi. Ya kali habis. Tadi ada BNPA. BNPA. Apakah kami selaku operator bisa mendapatkan BNPA 6NG untuk verbal sekaligus bahan? Nah, nanti mungkin dari Dinsos BNPA belum menyampaikan. lahir, belum dikasih sama Dinsos, sudah bersurat. Terima kasih. Untuk BNPA, kami untuk data yang terakhir, kita belum menerima dari Kementerian Sosial lewat aplikasi. Kita sudah minta mengajukan permohonan surat, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Seperti itu. Kemudian untuk verbal, biasa melalui aplikasi setiap saat. Yang penting setelah verbal, setelah usulan, kemudian dilengkapi dengan berita acara, musdes, muskel dari pemerintah desa atau kalurahan. Dari hasil itu nanti kami melakukan finalisasi di dalam aplikasi NG. Terima kasih.
Ya, mungkin lanjut tadi pertanyaan di atas saja terkait untuk verifikasi PBA PBD, minta data BNPA-nya, Bu Dinar. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sakit kronis itu bisa nggak didaftarkan di PBA PBD Pengojab? Untuk PNPA peserta PPA PPD APBD. Di verbal Dia minta itu. minta datanya, nanti bisa saya kirim lewat Dinsos ya Pak Itu. datanya. Bapak nanti lihat TKS nanti. Oke, datanya kami kirim. Mungkin kami coba untuk pilah per kecamatan dulu, Ya. karena itu data masih Bisa kecamatan. londong. Oke. Terus untuk yang kedua, kalau sakitnya kronis kalau mau sakit didaftarkan di PBA PBD bisa enggak? bisa dengan Syaratnya apa? surat fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan sakit atau kontrol, SKTN, foto rumah, tetap rekomendasi dari Dinas Sosial, dan surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Desa. Cuman kuota di kami tiap bulan 50 jiwa, Pak. Itu bersama seluruh keluarganya. Jadi kami mungkin ranking, Pak, kronisnya. Ya. Datang ke kronisnya, ya. Tetap ke Dinsos dulu untuk membuat rekom. Khusus untuk yang sakit kronis. Oke, untuk PPA PPT. Demikian Pak Indra. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kami persilakan dari yang sudah raise hand ya. Dari Sentul ini. Monggo. Bisa open mic. Pertanyaan ditujukan ke siapa? Atau salah satu ini dari Sentul, Kedung Malang, TKS Kecamatan Batang, Desa Sodong, Pemdes Purbo, Kedung Segok. Monggo Bapak Ibu. Salah satu nggih, monggo. Kedung Segok nggih. Silakan Pak. Langsung kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari operator Desa Kedung Segok ingin sedikit menyampaikan terkait tadi yang sudah dibahas terkait reaktivasi kartu PBI JK baik APBD maupun APBN. Untuk yang sekian kalinya kami ingin bertanya terkait dengan BNPA yang masuk dalam DTKS. Ketika pada saat itu kita membutuhkan pelayanan terkait operasi yang sangat kronis, tapi dalam pengusulan SIG-NG kami terkait dengan keterbatasan kota yang ada di Kabupaten Batang, maka selalu mental tidak dapat terakomodir. Sudah kami cek tiap bulan melalui verbal aplikasi SIG-NG, tidak pernah muncul karena keterbatasan kota yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadin Dinas Sosial Kabupaten Batang, seperti itu. Untuk itu kami menyikapi dari hal yang terjadi di desa kami sendiri, maka kami sarankan, kami mohon kepada pemohon tersebut untuk ke Mandiri dulu, seperti itu. Kami daftarkan ke Mandiri, tapi tidak kami serta-merta tidak mengusulkan lagi lewat aplikasi SIG-NG, tapi kami usulkan dulu dengan berubah ke Mandiri dulu, nanti biaya kami tanggung dari pihak desa untuk tiap bulannya. Itu kami sarankan seperti itu. Kemudian pertanyaan kami, setelah orang tersebut masuk dalam BPJS Mandiri, kami mau ubah lewat aplikasi SIG-NG untuk didaftarkan sebagai PBIJK. Apakah itu masih bisa ada kesempatan? Karena kan orang tersebut benar-benar membutuhkan, kami sebagai aparatur tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat, melihat kondisi real di lapangan, masyarakat itu benar-benar tidak mampu, membutuhkan, maka kami langkahnya seperti itu. Kami hadirkan dia ke Mandiri dulu, biayai dari desa setiap bulannya masuk ke desa untuk pembiayaan tersebut. Kemudian kami dari operator desa mengusulkan lewat aplikasi SIG-NG. Maka kami mohon kepada Bapak Kadin dan operator yang bisa mengakses tersebut, apabila dari penerima tersebut benar-benar sudah membutuhkan pelayanan medis, maka untuk kota-kota ketika ada
Solong diprioritaskan, apakah ada surat seperti dari rekam medis dari pihak dinas terkait, rumah sakit atau puskesmas yang nanti bisa rekom untuk diusulkan dalam SIG-NG tersebut. Kalau APBD tadi saya melihat hanya kuotanya 50, tidak mungkin. Karena 50 itu berdasarkan satu data keluarga yang ada dalam satu KK. Itu tidak mungkin untuk bisa diadopsi, Kak. Yang paling banyak itu adalah di APBN atau JKN, KIS seperti itu. Itu kiranya dari kami mohon solusinya supaya kami setiap memberikan solusi kepada masyarakat, ayo beralih ke mandiri dulu, nanti kami proses lewat aplikasi SIG-NG itu ada janji yang bisa terpenuhi. Seperti itu, Pak. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Joko bisa ditanggapi, apakah bisa ada prioritas untuk kasus seperti itu? Terima kasih Pak dari Duksekop. Salam Pak Rusbat, ya. Pak Lurah. Perlu kami sampaikan Pak, terkait yang warga Bapak punya penyakit kronis. Lewat PPJKN bisa. Tetapi kita tidak memastikan kapan dapatnya Pak. Karena Kementerian Sosial itu ibaratnya tidak ada prioritas khusus, tidak ada Pak. Mereka datanya ada kuota. Kalau langkah panjang sudah bagus, pertama mandiri dulu Pak. Tetapi saran saya, seandainya betul dia punya penyakit kronis Pak, bisa ke APBD dulu Pak. APBD dulu nggak apa-apa, 50 orang kan per bulan Pak. Kalau betul dia penyakit kronis Pak, 50.000 kan per bulan. Jadi kalau 10 bulan kan 500 lah. Insya Allah nanti di perubahan ada penambahan lagi Pak, seperti itu. Kalau betul penyakit kronis, APBD dulu aja Pak. Pertama mandiri dulu betul. Setelah itu nanti ajukan aja nanti rekom dari Dinsos, nanti bisa kita larikan ke rekomendasi ke APBD Pak. Insya Allah kalau APBD itu lebih dekat Pak, hanya tetangga kita. Tapi kalau Kemensos itu jauh Pak, betul jauh. Kita nggak bisa memastikan. Kapan dapatnya? Nggak pasti kalau Kemensos. Insya Allah kalau di APBD, tetangga kita Pak, dekat Pak. Hanya perjalanan 10 menit sampai. Insya Allah itu lebih, kalau punya penyakit kronis bisa diprioritaskan Pak. Terima kasih Pak. Ya, mantap. Usulan ini maksudnya realisasi ini. Mungkin bisa menambahkan ya, untuk APBD kan berlakunya tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi tidak serta-merta didaftarkan langsung aktif. 1 bulan. Jadi tanggal 1 bulan berikutnya baru bisa aktif. Monggo untuk penanya selanjutnya, TKSK Kecamatan Batang. Sudah. Dicat Pak, bukan. BPJS Pak, tidak. Itu masalah. Pak Dian. Mas Didi, klarifikasi isu-isu. Ya apa ya Mas? Yang BPJS ada informasi nih, TKSK Kecamatan Batang. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 ya Pak ya, ada beberapa lembaga negara yang memang mendukung pelaksanaan JKN ini dengan mempersyaratkan kepesertaan JKN KIS dengan kondisi aktif. Kalau saat ini yang memang kemarin sudah berjalan adalah dari BPN ya. Jadi untuk penjual mempersyaratkan, namun belum seluruh pelayanan publik itu menerapkan hal ini. Jadi ini sebetulnya masih dalam proses, belum semua menerapkan pelayanan publik itu mempersyaratkan harus terdaftar dalam JKN. Mungkin itu tanggapannya Mas Indra. Ya, kemudian ini dari Pemdes Wonokerto, intinya semua sudah diurus ya di Capil, NIK belum online, tetapi kok begitu mengurus ke BPJS masih belum online. Nah, mungkin bisa dijelaskan mekanisme di Capil, Pak. Kenapa tidak otomatis di online kan di Capil Kabupaten dan di
aksesnya BPJS masih belum online. Pak Cahyo. Ya, terima kasih. Terkait dengan data KTP yang NIK-nya belum online, itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah data yang dipakai oleh BPJS adalah data yang bersumber dari server DWH atau data warehouse. Dan data yang di server DWH ini sampai saat ini belum bersifat real time, artinya dari sudah diaktifkan otomatis langsung di DWH akan berubah. Nah, karena terjadi rentang waktu di DWH itu update-nya dilakukan secara periodik dalam waktu tertentu. Sedangkan yang di server pelayanan update-nya bersifat real time. Karena ada perbedaan update ini sehingga data menjadi tidak sama. Di daerah mungkin sudah update, tapi di BPJS belum update. Nah, langkah yang bisa kami lakukan adalah untuk data-data yang tetap belum update itu akan kami lakukan update secara manual. Kami usulkan ke Ditjen Dukcapil. Nanti setelah diusulkan baru di DWH itu akan sama, artinya data kembali online. Nah, untuk kewenangan yang ada di kabupaten sifatnya hanya mengusulkan. Nah, apabila sudah diusulkan ternyata datanya juga belum online. Ini ada beberapa sebab. Ada beberapa kemungkinan NIK-nya ganda atau terjadi NIK yang valid atau yang tidak aktif. Nah, untuk yang belum aktif setelah diaktifkan oleh pemerintah kabupaten, ini NIK harus kita teliti kembali. Kita cek di mana permasalahannya dan baru kita eksekusi untuk kita usulkan aktifnya kembali. Karena di tingkat kabupaten hanya mengusulkan, dan apabila NIK itu dianggap oleh pusat sudah tidak bermasalah, maka itu otomatis nanti akan online kembali. Demikian Pak Indra. Terima kasih Pak Cahyo, tadi sudah jelas ya. Saya kasih satu kesempatan bagi penanya yang raise hand untuk open mic. Karena rasanya yang di text room sudah monggo ini Pemdes Wonokerso Limpung ya. Monggo Pak, open mic aja Pak. Limpung jauh ya. Di unmute Pak, mic-nya Pak. Suaranya belum masuk. Monggo Bung Lidin, monggo. Tahan. Nggak mau deh. Silakan, Mbak. Iya, monggo silakan. Silakan ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Waiter Holis dari Pemerintah Desa Salakan Pak. Sebenarnya ini mau curhat saja sih Pak ya, untuk kondisi di lingkungan Desa Pesalakan. Untuk di lingkungan Desa Pesalakan ini ada beberapa kendala Pak. Yang pertama, mungkin dari ketidakpahaman dari operator desa. Yang pertama tentang BPJS tidak aktif Pak. Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi saya kurang paham juga. Untuk BPJS yang tidak aktif, ada beberapa orang yang ke desa. Saya sudah koordinasi sama TKSK. Yang pertama sukses dan yang kedua gagal Pak dengan langkah yang sama. Langkah yang pertama yang sukses itu tidak aktif masuk DTKS dan kami suruh untuk membawa persyaratan KK, KTP sama BPJS
langsung ke kantor BPJS, itu sukses Pak. Tapi orang yang kedua, berikutnya ada kronologi yang sama, langkah yang kedua tersebut gagal Pak. Itu mohon solusinya, apakah memang gagal bisa itu. Dan yang kedua, untuk permasalahan orang hamil Pak. Banyak rata-rata masyarakat yang hamil itu datang ke desa secara mendadak Pak. Misal umur 7 bulan baru ke desa, atau 8 bulan bahkan 9 bulan, seperti itu. Jadi kita itu banyak menyarankan warga untuk membuat PBI yang mandiri seperti itu. Apakah ada akses yang bisa dikatakan kilat untuk orang-orang yang seperti itu? Biasanya kalau hamil itu inginnya yang gratis Pak, yang ditakutkan kalau besar seperti itu. Nah, terus yang saya tanyakan juga, apakah program Jampersal itu masih ada Pak? Kemarin kami juga hampir miskomunikasi dengan masyarakat. Kami menyampaikan masuk ke Jampersal dan ternyata Jampersal katanya kuotanya kosong seperti itu. Dilalah warga tersebut harus sesar Pak, habisnya sekitar sampai 15 juta. Kami merasa bersalah sekali sama warga tersebut Pak. Dan yang terakhir, untuk proses PBI APBD Pak, untuk proses untuk mengajukan PBI yang APBD itu prosesnya gimana? Kalau bisa itu ada akses yang mudah untuk desa Pak, agar kita itu bisa mengakses tanpa dengan peraturan yang disebutkan tadi itu sedikit rumit Pak. Kalau jujur enak zaman dulu Pak. Zaman dulu cuma membawa SPTJM, SKTM, foto rumah dan lain sebagainya, bawa ke dinas sosial itu langsung ACC. Kalau bisa kayak gitu lagi aja Pak, biar enak Pak. Terima kasih dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ke Dinkes. Waalaikumsalam. Direkap Dinsos. Mungkin dinas kesehatan dulu saya menanggapi persalinan dan proses pendaftaran untuk PBI APBD-nya. Mbak Dinar. Mbak Dinar. Assalamualaikum nih dari Salakan. ya. Salakan Bandar Mbak. Sering ketemu juga di Dinkes. Terkait untuk yang ibu hamil, ya mohon disarankan untuk ikut mandiri dulu karena kita mengutamakan sakit yang kronis, yang kanker, yang cuci darah dengan kuota yang ada. Jadi mohon untuk yang ibu hamil 2 bulan sebelum melahirkan support untuk mandiri. Bahwa Kabupaten Batang itu dengan jumlah 800 jiwa kurang lebih, Pak Burhan, Pak Cahya ya, itu sudah separuh lebih negara memberi jaminan kesehatan, baik dari PPI APBN sudah 400 lebih, PPI APBD kita 32.000. Itu sudah hampir 50% negara memberikan jaminan. Misalnya ada yang warga hamil support mohon Wajah itu berapa? untuk 95%. ikut 5 sampai karena hamil direncanakan 95. Nanti memang kalau ada beban kronis bisa diusulkan ke kami. Karena kan targetnya 2024 98. Kita dalam rangka Permendagri ya Pak ya 64 2020 memang sudah tidak ada KPS karena kita CKN semua, tidak diperkenankan Pemda mengelola jaminan sendiri. Dan misalnya seperti dulu biaya opnam 5 juta jiwa, itu kan bisa untuk membayari premi beberapa jiwa di Kabupaten Batang. Jadi untuk mandiri ya Pak ya yang ibu hamil, karena hamil itu kan 9 bulan, mungkin di bulan keberapa bisa ikut mandiri dulu. Demikian Pak, ada lagi tadi apa ya Pak? Proses pendaftaran PBI APBD. Yang proses pendaftaran PBI APBD memang di semester 1 tahun kemarin memang sampai di Dinsos. Tahun ini memang kita ambil alih lagi setelah mendapat rekom dari Dinsos dibawa ke Dinkes. Ya ini tinggal kita Pak Joko mau seperti itu lagi atau bagaimana? Bupati lah.
Alurnya tetap nanti akhir di Dinkes, Pak. Verifikasi akhir. Seperti itu. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dinar. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin Mas Didi bisa menanggapi terkait ada 2 kasus, satu bisa direaktivasi, satunya kok tidak bisa, kenapa? Baik, Mas Indra. Jadi mungkin untuk proses reaktivasi tadi ada beberapa kondisi yang sesuai dengan Permensosnya ya Bapak. Dari Pesalakan tadi nggih. Di Permensos tahun Permensos 21 tahun 2019 disampaikan bahwa syarat reaktivasi penonaktifannya kurang dari 6 bulan. Jadi mungkin untuk kasus A ini karena kita harus lihat case-nya ya. Tapi kemungkinan bisa terjadi bahwa yang satu kemungkinan baru nonaktif misalkan 3 bulan. Jadi berhak untuk mendapatkan bisa dilakukan reaktivasi. Tetapi yang kedua mungkin penonaktifannya sudah lewat dari 6 bulan sehingga untuk proses reaktivasi sesuai Permensos tidak terpenuhi persyaratan itu sehingga tidak bisa dilakukan proses reaktivasi. Namun untuk pengaktifan kembali sebetulnya lewat pengusulan masih bisa Pak, tapi tadi untuk jangka waktunya kapan kan kita tidak bisa prediksi ya. Tapi langkahnya adalah lewat pengusulan atau tadi kalau memang darurat dia kronis bisa ke PPAPBD, kalau itu juga tidak bisa mungkin ke arah ke mandiri peserta yang bayar iuran sendiri. Mungkin yang bagi yang tidak bisa tadi alternatifnya seperti itu Pak. Karena sudah lewat dari 6 bulan penonaktifan. Makanya harapannya ketika memang ada data yang barusan peserta nonaktif, itu kalau seandainya memiliki data peserta yang dinonaktifkan, sebenarnya dari desa bisa melakukan validasi dulu apakah ini berpotensi sakit atau tidak. Sehingga kalau misalkan dijumpai warga yang nonaktif PPIJK ini ternyata berpotensi untuk sakit, bisa dilakukan reaktivasi lebih awal. Jadi tidak menunggu sampai terlewat 6 bulan. Mungkin saya kira karena administrasi itu Pak yang satu gagal. Terus ini saya tambah menanggapi pertanyaan terkait Pandawa Mas Indra, jadi Pemdes Wonokerto ya. Jadi ini ada pengalaman bahwa Pemdes Wonokerto ini melakukan transaksi melalui Pandawa, transaksinya lama atau bahkan tidak diproses ya. Jadi untuk saya sampaikan bahwa untuk saat ini Pandawa ini satu nomor digunakan secara nasional. Jadi memang ketika hitnya atau transaksi yang muncul di seluruh Indonesia itu penuh, maka peserta tersebut mungkin akan terlayani lama. Namun ketika memang membutuhkan pelayanan yang darurat, mohon dapat datang ke kantor langsung Bapak untuk kami layani secara tatap muka agar proses administrasinya tidak mengganggu pelayanan yang akan dibutuhkan. Jadi ketika sudah mencoba akses Pandawa dan lama atau responnya terlalu lama atau tidak bisa, mohon untuk dapat pelayanan tatap muka di kantor BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mas Indra. Ya, terima kasih Mas Didi. Mungkin kami rasa cukup pertemuan pada pagi siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan atau masih membutuhkan informasi, silakan bisa join ke grup WA ini ya. Nanti ke depan kita bisa koordinasi melalui WhatsApp, melalui grup, baik tentang informasi untuk PPIJK maupun untuk kepesertaan segmen yang lainnya, termasuk mungkin bagi desa yang menginginkan ada program MCS, bisa koordinasi ke grup ini, nanti kami tidak lanjuti, kita janjian tanggal berapa, hari apa, dan lokasinya di mana. Sebelum kami tutup, mungkin dari Bapak Asisten 1 ada berapa Pak? Monggo Pak. Apakah masih terhubung Pak Wilopo? Selesai. Itu sama Pak Karin. Atau mungkin dari Pak Joko bisa memberapat pada pertemuan pada siang hari ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu, Kepala Desa, Operator, teman Puskesmas, kemudian teman-teman TKSK yang telah mengikuti Fitcon ini untuk suksesnya program PBCKN. Kata kuncinya adalah verifikasi dan validasi data. Data yang sudah tidak layak mohon diverifikasi dan divalidasi. Kemudian usulkan kembali kepada orang-orang yang tidak mampu untuk diusulkan kembali. Kata kuncinya adalah validasi. Insya Allah dengan adanya validasi untuk BPJKN, nanti kita ada peluang ini bisa dimasukkan usulan yang lain. Kemudian untuk BPAPBD, nanti Dinkes melalui Mbak Dinar akan mengadakan pengolahan data, nanti sampai kepada kami, nanti kami kirimkan ke teman-teman TKSK, ya. Teman-teman TKSK, tolong data nanti BNP itu diserahkan kepada operator desa di wilayah kecamatan masing-masing. Kemudian kami mohon kepada seluruhnya, TKSK, operator desa, dan sebagainya, untuk data-data yang menyangkut data pribadi BNPA, jangan sampai diberikan atau jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itu akan melanggar undang-undang KIP, nggak boleh. Jadi makanya di user password desa adalah yang tahu siapa, hanya operator desa. Tolong semuanya mengamankan program ini, jangan sampai data-data pribadi warga kita yang kita layani ini bocor atau disalahgunakan ke pihak yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kata kuncinya adalah verifikasi dan validasi data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan demikian berakhir sudah pertemuan pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya yang Saya diundang. luar biasa.